Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rianto, NIM 12204183163 dari jurusan dan semester Tadris Matematika semester 6. Kali ini saya akan membahas materi tentang peluang kelas 11 IPA semester 1. Standar kompetensi menggunakan aturan statistika, kaidah pencacahan, dan sifat-sifat peluang dalam pemecahan masalah. Kompetensi dasar: menentukan ruang sampel suatu percobaan, menentukan peluang suatu kejadian dan penafsirannya. Peluang suatu kejadian. Percobaan adalah suatu tindakan atau kegiatan yang dapat memberikan beberapa kemungkinan hasil. Ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Kejadian atau event adalah salah satu subhimpunan subset A dari ruang sampel S. Contoh, 10 kartu identik diberi nomor 0, 1, 2, 3 sampai dengan 9 dan ditempatkan dalam sebuah kotak tertutup. Diambil satu kartu secara acak dan mengamati nomor kartu yang terambil. Ruang sampel S 1 sampai dengan 9. Angka 0, 1, 2, 3 sampai dengan 9 adalah angka-angka yang mungkin terpilih dalam percobaan di atas, disebut titik sampel atau anggota ruang sampel. Sembarang himpunan bagian dalam ruang sampel dinamakan kejadian atau event E. Misalnya E sama dengan 1, 3, 5, 7, 9 adalah kejadian kartu yang terambil bernomor ganjil. Teorema: jika ruang sampel S terdiri dari titik-titik sampel yang serupa sehingga masing-masing punya peluang yang sama, dan E adalah kejadian yang diharapkan terjadi, maka PE sama dengan NE per NS, dengan NE banyak anggota E, NS banyak anggota ruang sampel. Contoh, percobaan pengambilan sebuah kartu secara acak dari kotak berisi 10 kartu identik nomor 0, 1, 2, 3 sampai dengan 9. E1 sama dengan 1 adalah kejadian terambil kartu nomor 1. Berapa peluang terambil kartu nomor 1? Setiap kartu identik sehingga setiap kartu mendapatkan peluang yang sama untuk terpilih. Banyak anggota E1 atau EN1 sama dengan 1. Banyak anggota ruang sampel NS sama dengan 10. Peluang terambil kartu bernomor 1 adalah PE1 sama dengan NE1 per NS sama dengan 1/10. Kisaran nilai peluang suatu kejadian. Misalkan S adalah ruang sampel dan E adalah kejadian yang diharapkan terjadi, karena E subset S dengan kurung elemen subset E, maka elemen subset E elemen S, sehingga N himpunan kosong tidak kurang dari sama dengan N E tidak kurang dari NS. N himpunan 0 tidak sama dengan N E per NS kurang dari sama dengan NS per NS. 0 kurang dari sama dengan PE kurang dari sama dengan 1. PE
sama dengan 0, maka kejadian E disebut kejadian yang tidak mungkin terjadi. PE sama dengan 1, maka kejadian E disebut kejadian yang pasti terjadi. Contoh, sebuah dadu dilempar sekali, tentukan ruang sampel percobaan tersebut dan jumlah anggota ruang sampel. B. Peluang muncul mata dadu ganjil. C. Peluang muncul mata dadu kurang dari 4. Pembahasan ruang sampel. Semesta atau S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jumlah anggota ruang sampel atau NS sama dengan 6. Misal E1 adalah kegiatan muncul mata dadu ganjil. E1 sama dengan 1, 3, 5, NE1 sama dengan 3. PE1 sama dengan NE1 per NS sama dengan 3 per 6 sama dengan 1 per 2. Jadi peluang muncul mata dadu ganjil adalah 1 per 2. C. Misal E2 adalah kejadian muncul mata dadu kurang dari 4. E2 sama dengan 1, 2, 3. NE2 sama dengan 3. PE2 sama dengan NE2 per NS sama dengan 3 per 6 sama dengan 1 per 2. Jadi peluang muncul mata dadu kurang dari 4 adalah 1 per 2. Contoh, 2 uang logam dilempar bersama-sama 1 kali. Tentukan peluang A munculnya 1 sisi gambar, B munculnya 2 gambar. Pembahasan ruang sampel atau semesta sama dengan angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar-gambar, NS sama dengan 4. Misal E1 adalah kejadian munculnya 1 sisi gambar. E1 sama dengan angka gambar, gambar angka. NE1 sama dengan 2. PE1 sama dengan NE1 per NS sama dengan 2 per 4 sama dengan 1 per 4. Jadi peluang muncul 1 sisi gambar adalah 1 per 2. Misal E2 adalah kejadian muncul 2 gambar. E2 sama dengan gambar-gambar, N E2 sama dengan 1. PE2 sama dengan N E2 per NS sama dengan 1 per 4. Jadi peluang muncul 2 sisi gambar adalah 1 per 4. Soal, dari dalam sebuah kotak terdapat 4 kelereng merah, 3 kelereng biru, dan 2 kelereng hijau. Diambil secara acak 3 kelereng sekaligus. Tentukan peluang kelereng yang terambil terdiri dari A. 2 kelereng merah dan 1 kelereng biru, B. 1 kelereng merah, 1 kelereng biru, dan 1 kelereng hijau. C. Ketiganya berwarna merah. Jawab, banyak kelereng keseluruhan adalah 9. Banyak cara pengambilan 3 kelereng sekaligus dari dalam kotak adalah 9 kombinasi 3. 9 faktorial per 6 faktorial 3 faktorial sama dengan 84. Jadi jumlah semesta pada pengambilan 3 dari 9 kelereng adalah NS sama dengan 84. Ada 4 kelereng merah, sehingga banyak cara pengambilan 2 kelereng merah dari dalam kotak adalah 4 kombinasi 2 sama dengan 4 faktorial per 2 faktorial kali 2 faktorial sama dengan 6. Sedangkan banyak cara pengambilan 1 kelereng biru adalah 3 kombinasi 1 sama dengan 3 faktorial per 2 faktorial kali 1 faktorial sama dengan 3. Jawab lanjutan. Banyak cara pengambilan 2 kelereng merah dan 1 kelereng biru adalah 4 kombinasi 2 kali 3 kombinasi 1 sama dengan 6 kali 3 sama dengan 18. Sehingga P2M 1B sama dengan 18 per 84 sama dengan 3 per 14. B. Dengan cara yang sama, peluang terambil 1 kelereng merah
satu kelereng biru dan satu kelereng hijau adalah P 1M 1B 1H sama dengan 4 kombinasi 1 kali 3 kombinasi 1 kali 2 kombinasi 1 per 9 kombinasi 3 sama dengan 4 kali 3 kali 2 per 84 sama dengan 2 per 7. C. Peluang terambil ketika kelereng tersebut merah adalah P3M sama dengan 4 kombinasi 3 per 9 kombinasi 3 sama dengan 4 per 84 sama dengan 1 per 21. Frekuensi harapan. Frekuensi harapan suatu kejadian pada percobaan yang dilakukan N kali adalah hasil kali peluang kejadian tersebut. Dengan banyaknya percobaan dirumuskan sebagai F H E sama dengan N kali PE. Contoh, 2 dadu dilempar bersamaan sebanyak 9 kali. Tentukan frekuensi harapan munculnya mata dadu berjumlah 11 atau 12. Jawab, misalkan E adalah kejadian muncul jumlah mata dadu 11 atau 12, maka E 5, 6, 6, 6, 6. N E sama dengan 3. PE sama dengan NE per NS sama dengan 3 per 36 sama dengan 1 per 12. FH atau frekuensi harapan sama dengan N kali PE sama dengan 36 kali 1 per 12 sama dengan 3 kali. Kejadian majemuk. Komplement suatu kejadian E ditulis E komplement adalah kejadian tidak terjadinya E. Contoh, misalkan pada percobaan mengambil satu kartu dari 8 kartu yang diberi nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 dari dalam sebuah kotak. S atau semesta sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jika E sama dengan 1, 2, 3 adalah kejadian terambil kartu bernomor kurang dari 4. E komplement kejadian tidak terambil kartu kurang dari 4. E komplement sama dengan 4, 5, 6, 7, 8. Hubungan antara PE dan PE komplement. PE tambah PE komplement sama dengan NE per NS plus NS kurangi E per NS sama dengan NS per NS sama dengan 1. P komplement sama dengan 1 min PE. Pada percobaan di atas, PE sama dengan 3 per 8 dan PE komplement sama dengan 5 per 8. Soal, sebuah kotak berisi 5 bola merah, 3 bola putih, dan 2 bola kuning. Tentukan peluang terambil bola bukan kuning. Jawab, seluruhnya ada 10 kelereng, NS sama dengan 10. Misal, K adalah sebuah kejadian kelereng kuning ada 2, maka NK sama dengan 2. PK sama dengan NK per NS sama dengan 2 per 10 sama dengan 1 per 5. K komplement sama dengan kejadian T terambil kelereng bukan kuning. PK komplement sama dengan 1 per PK sama dengan 4 per 5. Kejadian majemuk, misalnya E1 dan E2 adalah sebuah kejadian pada percobaan yang sama. PE1 gabungan PE2 sama dengan NE1 gabungan NE2 per NS sama dengan NE1 per NE2 min NE1 irisan N2 per NS. PE1 gabungan E2 sama dengan PE1 plus PE2 min PE1 irisan E2. Dua kejadian saling lepas. Dua kejadian yang saling lepas atau saling asing
Disjoint merupakan dua kejadian yang tidak dapat terjadi secara bersamaan. E1 irisan E2 sama dengan himpunan 0. P E1 irisan E2 sama dengan N E1 irisan E2 per NS sama dengan 0, sehingga 1 menjadi P E1 gabungan E2 P E1 tambah P E2. Soal, pada percobaan melempar sebuah dadu satu kali, A adalah kejadian muncul mata dadu prima, B adalah kejadian muncul mata dadu kelipatan 3. Tentukan peluang kejadian muncul mata dadu prima atau kelipatan 3. Jawab, NS sama dengan 6. Kejadian A adalah muncul mata dadu prima. A sama dengan 2, 3, 5, NA sama dengan 3. Kejadian B adalah muncul mata dadu kelipatan 3. B sama dengan 3, 6. NB sama dengan 2. Kejadian muncul mata dadu prima dan kelipatan 3 adalah A gabungan B sama dengan 2, 3, 5, 6, maka NA gabungan B sama dengan 4. Jadi PAU gabungan B sama dengan NA gabungan B per NS sama dengan 4 per 6 sama dengan 2 per 3. Dua kejadian saling bebas. Dua kejadian yang saling bebas artinya kejadian yang satu tidak mempengaruhi kejadian yang lain. Dua kejadian E1 dan E2 saling bebas jika dan hanya jika P E1 irisan E2 sama dengan PE1 kali PE2. Contoh, dua keping uang logam dilempar bersama. Misalkan A adalah kejadian muncul gambar pada keping pertama dan B adalah kejadian muncul gambar pada keping kedua. Tentukan peluang kejadian A dan B. Jawab, PA sama dengan 1/2, PB sama dengan 1/2. A irisan B sama dengan G. PA atau gambar PA irisan B sama dengan 1/2. PA irisan B sama dengan PA kali PB sama dengan 1/2 kali 1/2 sama dengan 1/4. Tidak sama dengan PA irisan B, sehingga A dan B dua kejadian yang saling bebas. Itu tadi materi tentang peluang kelas 11. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.